Hits Moji. Halo, selamat pagi Mojibadi. Keberuntungan tak terduga datang dari seorang perempuan asal Indonesia bernama Nadia yang mendapatkan kesempatan dipanggil ke atas panggung pada saat konser Coldplay di Copenhagen, Denmark dan mendampingi Chris Martin bernyanyi lagu pilihannya. Waduh, semoga kita semua seberuntung Nadia ya pada saat Coldplay konser di Jakarta. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan segera memanggil Magdir Ismail, kuasa hukum salah satu terdakwa korupsi penyediaan BTS 4G Kominfo, Irwan Hermawan. Pernyataan dari Magdir di beberapa media soal ada pihak yang mengembalikan uang 27 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat kepada kliennya Irwan Hermawan harus dibuktikan. Dan Magdir akan diminta untuk menunjukkan uang tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono atas tindak pidana pemberian gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat malam. Andi Pramono disangkakan menerima hasil tindak pidana gratifikasi sebagai broker senilai 28 miliar rupiah untuk memperkaya diri sendiri. Beralih ke informasi lainnya, seorang perempuan dan anak balitanya menjadi korban perampokan di dalam rumahnya di Kota Binjai, Sumatera Utara. Pelaku merampas telepon genggam dan memaksa korban mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Di informasi berikutnya, pelaku pembunuhan seorang pemilik toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap polisi. Tersangka ditangkap di jalur Trans Sulawesi saat hendak kabur dan bersembunyi di Kabupaten Takalar. Dan jangan beranjak terlebih dahulu, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai banjir lahar dingin Gunung Semeru. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan banjir lahar dingin. Akibatnya 3 jembatan penghubung ambrol serta permukiman warga terdampak oleh banjir. Sementara itu, guna memenuhi kebutuhan pangan, para relawan Tagana mendirikan dapur umum untuk memasak makanan bagi korban banjir lahar dingin Semeru yang berada di 12 titik pengungsian. Di sisi lain, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sapuan angin kencang memporak-porandakan warung di tepi jalan serta merusak atap rumah warga dan sekolah. Beralih ke informasi lainnya, tahun ajaran baru semakin dekat, seragam sekolah semakin ramai diburu. Namun di Papua Selatan, harga seragam sekolah mengalami kenaikan hingga 50%. Berbeda di Tangerang Selatan, Banten, pedagang seragam sekolah menawarkan harga yang masih sama dengan tahun lalu. Dan pemirsa, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami dalam Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Sejumlah pertandingan pekan terakhir penyisihan Volleyball Nations League 2023 sektor putra telah berlangsung kemarin. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Dan berita selanjutnya, putaran laga pertama turnamen AVC Challenge Cup for Men's 2023 di Chinese Taipei menjadi kesempatan bagi timnas voli putra Indonesia untuk menunjukkan kualitas di level internasional.
Dan Mujibadi Timnas Bola Voli Putra Indonesia meraih kemenangan perdana di grup F AFC Challenge Cup for Men 2023 melawan Sri Lanka dengan skor 3-1 di Chinese Taipei pada Sabtu 8 Juli 2023 kemarin. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Kak Fahri Septian Putratama dari Timnas Indonesia yang saat ini berlokasi di Chinese Taipei. Dan selamat pagi Kak Fahri. Halo, selamat pagi. Baik, selamat Kak Fahri sebelumnya atas kemenangan Timnas melawan Sri Lanka tadi malam. Dan bagaimana kondisi tim setelah pertandingan melawan Sri Lanka semalam, Kak Fahri? Untuk kondisi tim, teman-teman ada sedikit ngalamin kelelahan. Mungkin karena kemarin perjalanan waktu ke sini ditempuh 5 jam dan juga kita istirahat di sini cuma 1 hari. Jadi anak-anak pada ngeluh ada sakit tenggorokan atau badan nggak enak, kayak gitu sih Kak. Baik Kak Fahri, dan saat melawan Sri Lanka kemarin mereka berhasil mencuri 1 set ya. Dan kalau kita lihat permainan dari tim kita sendiri agak kurang fokus di set ketiga nih. Dan hal ini apa nih sebenarnya yang terjadi Kak Fahri? Yang terjadi karena kita kurang fokus dan juga kurang disiplin dalam setiap posisi ya, dan juga sering melakukan kesalahan sendiri. Jadi kita sering tertinggal dan juga tertekan, makanya kita kehilangan di set ketiga. Baik, dan pertandingan berikutnya Kak Fahri dan kawan-kawan akan menghadapi Bahrain. Seperti apa nih persiapannya Kak Fahri? Yang jelas masih mengevaluasi soal pertandingan kemarin, apa yang kurang kita perbaiki, dan juga kita memperhatikan teknik musuh seperti apa, dan kita juga nanti siang ada nonton briefing video untuk pertandingan Bahrain. Jadi kita insya Allah untuk melawan Bahrain kita bisa mencapai hasil maksimal. Baik, dan kalau membicarakan melawan Bahrain saat ini, Kak Fahri, nanti siapa lawan yang paling ingin dihadapi di turnamen kali ini? Tentunya banyak sih, semua negara pasti pengen saya hadapi, cuman kalau untuk suruh memilih Korea ataupun Australia. Baik, dan targetnya apa nih Kak Fahri untuk AFC di tahun ini, untuk Kak Fahri sendiri? Tentunya bisa ngasih hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan mudah-mudahan dikasih rezeki sama yang di atas untuk menjuarai AFC Championship for Men 2023 ini. Baik, terima kasih banyak waktunya Kak Fahri untuk partisipasinya di pagi hari ini di Moji Pagi, dan good luck untuk pertandingan berikutnya, dan kami semuanya pastinya akan mendoakan semoga Timnas Bola Voli Putra Indonesia bisa mencapai final dan menjadi juara di AFC Challenge Cup for Men 2023 kali ini. Terima kasih banyak Kak Fahri atas partisipasinya. Dan Mujibadi, saksikan pertandingan AFC Challenge Cup for Men 2023 di Arab Saudi melawan Korea Selatan hari ini pukul 11 siang. Dilanjutkan Bahrain kontra Sri Lanka pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji dan Video. Dan jangan lewatkan pula Volleyball Nations League sektor putra Kuba versus Iran besok pukul 3:30 pagi waktu Indonesia Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Masih dalam suasana libur sekolah, bagi Mujibadi yang bingung ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, bisa nih liburan bersama berbagai karakter Disney. Acara ini juga diisi berbagai kegiatan menarik. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Nah, kalau Mujibadi bosan liburan di ibu kota, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba destinasi di luar kota. Misalnya di Jatinangor National Park, Sumedang, Jawa Barat. Di sana ada banyak bangunan yang unik-unik dan wahana permainan untuk segala usia. Ya, Mujibadi berhubung sedang suasana libur sekolah, tentu ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata bagi para keluarga. Dan tidak hanya itu saja, main air menjadi salah satu pilihan favorit anak-anak mengisi libur sekolah. Di Tasikmalaya, Jawa Barat terdapat wisata wahana air yang menyajikan kolam ombak buatan yang seru tapi juga aman.
Dan Mojibadi, Gunung Argopuro, Kampung Durian di Jember, Jawa Timur bisa menjadi alternatif destinasi untuk mengisi liburan. Pengunjung bisa bermain air sambil menikmati buah durian yang manis. Dan Mojibadi, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati soto kaki sapi. Tetaplah bersama kami dalam Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Dan Mojibadi, apakah Anda lagi ingin makan yang gurih dan sedap? Nah, soto kaki sapi bisa menjadi pilihan. Di Tangerang Selatan, Banten ada soto daging dengan kuah susu. Dagingnya pun empuk karena dimasak selama 6 jam. Dan warga Tangerang Selatan tentu ini bisa menjadi salah satu referensi untuk makan siang nanti. Dan membicarakan sate kere, ini sudah lama menjadi ikon kuliner kota Solo. Meski terbuat dari bahan sederhana, sate tempe gembus ini ternyata menjadi salah satu menu favorit dari Presiden Joko Widodo. Masih seputar kuliner dari tempe nih, di mana tempe mendoan khas Banyumas tampil berbeda. Berukuran jumbo, tempe mendoan ini berwarna merah muda yang didapat dari sari buah naga. BMKG memperkirakan pagi ini hampir semua wilayah ibu kota akan cerah berawan. Waspada potensi hujan ringan pada siang hari. Sementara di malam hari seluruh wilayah Jakarta diprediksi berawan, namun akan diguyur hujan ringan pada dini hari. Dan berikut perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan selesai sudah rangkaian Moji Pagi hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Kalau begitu saya Hanisa Sandi pamit dan sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.